Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Amma ba'du fa inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akhirin. Masyaallah muslimin, alhamdulillah pinaringan sainan saged rawuh malih ing pengajian kita, mugi-mugi pinaringan sehat wal afiat, amin. Lajeng sonten menika dumugi sapa lu nggih? Setelah Allah menjelaskan tentang kitab Taurat, kemudian kitab Injil yang diberikan kepada Bani Israel, kemudian kitab Taurat disebutkan di ayat 44 lilladzina hadu, untuk orang-orang Yahudi. Kemudian dijelaskan pula tentang hukum kisos, bahwa hukum kisos itu telah ditetapkan
sejak di kitab Taurat, Al-Quran tinggal meneruskan. Kemudian setelah kitab Taurat Allah menyusulkan atau mengiringkan itu dengan kitab Injil, yang kitab Injil itu sebagiannya menghapus ketentuan hukum yang telah ditetapkan di kitab Taurat. Maka Allah kemudian menyambungkan hubungan dari ketiga kitab tersebut dengan Al-Quran, yang kemudian diberi panduan dalam artian masing-masing kedudukannya menurut masa masing-masing. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan kami menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran dengan benar atau dengan kebenaran yang terkandung di dalamnya, musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan apa yang ada di antara keduanya dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, wa muhaiminan alaihi, dan menjaganya. Jadi menjaga kebenaran yang telah ditetapkan dalam kitab sebelumnya. Maka fungsi Al-Quran itu di samping menjaga kebenaran yang sudah ditetapkan di kitab sebelumnya, sekaligus meluruskan penyelewengan atau kesalahan yang dibuat oleh kalangan orang Yahudi dan Nasrani. Misalnya mereka menganggap Tuhan punya anak, kemudian ada dosa warisan, dosa turunan. Nah, ini diluruskan oleh Al-Quran karena itu penyelewengan. Kemudian mereka membuat syariat rohbaniyah, kerahiban, artinya orang untuk totalitas beragama itu tidak beristri misalnya. Itu diluruskan oleh Islam. Itu Allah tidak pernah menetapkan seperti itu. Mereka yang mengada-adakan ajaran itu. Jadi mengada-adakan, menciptakan hal yang baru. Jadi ibtada'a, membuat bid'ah di agama mereka. Kemudian mengatakan misalnya tidak boleh orang itu pasangan menikah itu bercerai. Di orang-orang Nasrani kan tidak boleh. Tapi Islam membolehkan dengan banyak syarat gitu. Dan banyak syarat. Sebab kalau tidak boleh bercerai ini nggih bahaya. Akhirnya nggih mriko nggih do cerai to nika. Jadi tidak konsekuen dengan aturan mereka gitu. Kemudian mengadakan bid'ah di bab tidak boleh poligami. Tidak ada poligami. Sedangkan Islam poligami itu ada, boleh. Tapi asalnya dulu pembatasan. Bukan istilahnya memberi keleluasaan, tidak, tetapi pembatasan. Dulu orang-orang itu punya istri ada yang 4, ada yang 10, ada yang sampai 14, ada yang 20. Islam datang dibatasi, paling banyak hanya 4. Jadi seperti itu. Nah, 4 itu kalau khawatir tidak bisa berlaku adil, 1 saja misalnya gitu. Maka prakteknya tidak bisa begini. Dia niku sing guyon jenengan ya Mas. Niku jane praktek iki etuk ngeten mboten. Oh anu ding piyayi pundi? Polan niku. Pak niku ayat iki rak ngeten. Teng An-Nisa ayat 3 niku. Fa in khiftum alla tuksitu fil yatama fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa rubah. Bila kalian khawatir tidak mampu berlaku adil dengan menikahi wanita yatim itu janda yang memiliki beberapa anak yang masih kecil.
Jadi kalau misalnya seorang menikah itu tidak khawatir tidak bisa berlaku adil menafkahi istri yang janda dan anak-anaknya, nikahilah wanita yang manapun, kan itu 2, 3 atau 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, bila tidak mampu berlaku adil, satu saja. Itu niku ayatnya kan berarti awake dhewe iki entuk ngeten, menikahi papat sik, ku nek ra iso berlaku adil dilongi siji-siji ngono. Ora ngono Pak, ngoten nggih kan gitu. Lho kan kaya-kaya ki ngono gitu Pak. Nikahilah 2, 3 atau 4. Berarti nikahi sik papat. Wah iki ora iso adil iki, pegat siji. Ora iso adil neh pegat siji neh ngoten. Nah, karekke siji ngono. Mboten ngoten. Lah kalau seperti itu kan berarti anjuran untuk poligami kan ngoten. Kalau ini tidak, satu saja. Nah, kalau merasa mampu silahkan nambah. Dengan satu catatan, mampu tadi, mampu untuk adil. Adil niku napa? Kekuatan harta. Kekuatan harta mboten mung adil sing 3 dina mulih mrono, 3 dina mulih mrene, ora ngoten. Ini adil dalam hal harta itu. Jadi hasil pekerjaannya mencukupi untuk menafkahi istri lebih dari 1. Maksudnya ngoten adil itu. Mboten kok adil sing mung gilirane nginep, mboten. Nah, jadi begitu. Maka 1 yang diutamakan. Kemudian 4 ini pembatasan, ngoten, pembatasan. Jadi itu syariat Allah. Tapi kitab-kitab sebelumnya, terutama Nasrani melarang poligami. Itu perkara bid'ah, perkara baru yang diada-adakan. Perkara baru yang diada-adakan. Sebab kebiasaan masyarakat Yahudi waktu itu, Nasrani itu kan hakikatnya Yahudi tambah sidik mengono tok Pak itu Pak. Bahkan disebutkan Nabi Isa itu pemeluk Yahudi. Nah, tapi diutus untuk membatalkan beberapa hukum kan gitu. Tapi itu agama Rasulullah itu agama Nabi Isa itu Yahudi. Baru karena ada hal yang dihapuskan menjadi Nasrani. Yang dihapuskan tidak banyak, hanya sedikit. Tapi pokok-pokoknya Yahudi, artinya kitab Taurat. Nah, di kitab Taurat syariat poligami itu ada banyak, bahkan contoh-contohnya Nabi Sulaiman istrinya 100, Nabi Daud 99 kan gitu. Nah, membuat bid'ah gitu. Nah, penyelewengan seperti ini diluruskan oleh Al-Qur'an. Diluruskan oleh Al-Qur'an. Yang kemarin disebut di ayat 15 surat Al-Maidah nih kok, gitu. Sudah kita baca di sana. Kemudian karena Al-Quran sebagai penjaga sekaligus meluruskan hal yang diselewengkan, maka Allah perintahkan fahkum bainahum bima anzalallah, putuskanlah hukum di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi ahwaahum, jangan mengikuti hawa nafsu mereka, jangan mengikuti keinginan mereka. Misalnya mereka diberi hukum dari Al-Quran, tidak mau nerima, tidak usah diikuti. Pokoknya hukummu hukum Al-Quran. Al-Quran membolehkan cerai, ya wis, tidak apa-apa. Sana tidak mau, ya wis. Kono ora gelem cerai ini geleme pegatan podo ae ya Pak. Tidak mau poligami tapi zinanya wes ra ketulungan. Kan itu tadi itu. Mereka tidak mau poligami tapi kumpul kebo orang disengeni kok gitu. Kan nyatanya begitu. Nah, karena nyeleweng dari aturan Allah pasti akan ada pelanggaran gitu. Apalagi yang tidak menikah itu sudah menyalahi fitrah manusia.
Jadi kalau bahasa sebenarnya rasehat pokoknya ngono Pak. Nggih. Tiyang kok mboten nggih nyalurke hawa nafsune, nafsu manusiawine niku mangke mboten sehat. Tidak ideal gitu. Nggih. Terus ngaten. Kemudian wala tattabi ahwa'ahum, jangan mengikuti keinginan mereka amma ja'aka minal haq, yang bisa membelokkan, memalingkan kamu dari Al-Qur'an. Terus bahasane wah kono di wene hukum ini ra gelem ki, wah apa ya wis manut kono ae, ngono maksudnya itu jangan begitu gitu, ndak boleh. Sebab napa? Likullin ja'alna minkum syir'atau wa minhaja. Masing-masing umat dari kalian sudah diberi syariat dan manhaj masing-masing. Jadi kitab Taurat punya syariat tersendiri, kitab Injil ada syariat tersendiri, Al-Quran pun syariatnya sudah tersendiri, teknis-teknisnya sudah beda dalam mengamalkannya. Maka kalau mereka tidak mau menerima, yuspen jarke mawon, bahasanya gitu. Yang digunakan syariat yang ditetapkan menurut kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau menerima, biarkan saja, karena sudah ceritanya sudah beda. Tidak boleh kita mengikuti mereka, karena masing-masing sudah ada syir'atan wa minhaja. Syariat bahasanya teknis-teknis pelaksanaan, pelaksanaan sholat misalnya, sholatnya orang Yahudi tidak pakai ruku, kata Al-Marawi itu. Sholatnya orang Yahudi tidak pakai ruku, sholatnya umat Islam pakai ruku. Al-Marawi menafsirkan itu, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu kan ayat masalah Bani Israel tuh, di Al-Baqarah ayat 44 43 44 kenapa 43 kita ya Mas, 43 nggih. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in, 43 nggih. Jadi maksudnya itu kalian tegakkan sholat, tunaikan zakat, warka'u ma'ar-raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya sholatlah, tapi bukan seperti sholat kalian yang ditetapkan di kitab Taurat. Karena kalian mendapatkan dakwah Islam, mendapatkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya sholatlah dengan syariat Nabi Muhammad, seperti para sahabat mengamalkan sholatnya itu memakai rukuk, bukan sholat kalian yang tidak pakai rukuk itu. Gitu. Terus teknisnya beda, sudah ada masa berlakunya. Masa berlaku kitab Taurat sudah habis, masa berlaku kitab Injil juga sudah habis, ganti masa Al-Quran begitu. Maka jangan mengikuti hawa nafsu mereka, tapi harus teguh dalam Al-Quran. Kemudian Allah menjelaskan, karena tiap umat sudah diberi syariat dan manhaj masing-masing. Boleh manhaj, boleh minhaj. Nek kita kan li akrab ni manhaj, nah nek teng Quran mangke minhaj. Sami mawon, kadang dibaca manhaj. Kenapa kok wacane dadi beda, Pak? Sebab Arabe gundul biyene, ngono lho, Pak. Asale kan Arabe gundul. Bila mungkin Quran niku nek penyan maos tafsir Jalalain, niku kan tafsir lugawi, tafsir bahasa kosakata niku. Nek kalih ajeng belajar nahwu sorof, alon-alon maose Jalalain niku. Mangke Jalalain niku sering ngeten Imam As-Suyuti,
Imam Al-Mahali kan iki sing nyerat Kyai kalih. Jalaluddin Al-Mahali kalih Jalaluddin As-Suyuti Kakang Adi. Nah, terus Jalaluddin Al-Mahali dereng sida rampung nulis tafsir wafat, dibacutke Jalaluddin As-Suyuti, mula disebut Jalalain. Dua orang Jalal ngono lho, Pak. Dua orang Jalal. Asmane Jalal kabeh ngono. Mung bedane Al-Mahali kalih As-Suyuti Kakang Adi. Terus mangke sok ngeten. Upaminipun enten ayat. Ayat niki wallahu bima ta'maluna khabir. Boleh juga dibaca wallahu bima ya'maluna khabir. Kadang ngoten. Boleh dibaca wallahu bima ta'maluna khabir, wallahu bima ya'maluna khabir. Misalnya ngoten. Satu ayat mangke boleh dibaca tatafakkarun, boleh yatafakkarun. Ngopo kok boleh? Sebab asale mbiyen Arabe gundul. Ngoten. Ulama mriko maos tatafakkarun, ulama mriki yatafakkarun. Ngoten. Enten malih tu'azziru. Tu'azziru niku kan zain karo ra. Ain zain ra ngoten nggih. Aziz nggih. Asale riyen kan mboten enten titike, Pak. Ora ana titike. Dados zain karo ra diperkirakan. Nek wong mriko pun do mudeng. Basane basa mriko. Nek mriki rak dadak bedake. Lah enten sing diwaos tu'azzizun, enten tu'azzirun. Ngoten. Artine padha. Artine sami. Ngoten iki mangke teng kitab Jalalain. Nggih. Mila nek pun sinau ngeten iki mangke maos Quran ki penek kok nyamleng ngoten. Salah-salah sithik ora apa-apa ngono sokan. Ning nggon-nggon tertentu ora kabeh gitu. Nggih. Mergo dong ngono Pak nggih. Dong. Nggih. Mangke enten sing diwaca dawa etuk, ora dawa ya etuk. Ngoten nggih enten nggon-nggonan tertentu ngoten. Nggih. Dadi mboten dadi kita mboten jelimet ngono lho Pak. Praktis ngoten. Nggih. Pancen ngoten niku gayeng-gayenge niku. Nek dereng wong ngono ku ora etuk. Ngono ku ora etuk ngono ki lakon Pak niku. Nggih. Padahal jane padha etuke. Sok-sok ngoten ning ora kabeh ngono lho Pak. Nggih. Ora kabeh niku enten nggon-nggon tertentu tapi sebab-sebab tertentu. Hal yang panjang bisa dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang dan tidak mengubah arti ngoten. Niki niku nyinau Jalalain niku sesekali mengke maos. Kadose teng aplikasi pun enten ya. Malah sing dereng enten niku Al-Maraghi lho aplikasi. Cobi Mas Patoni jangan padoske Mas. Kula goleki sing pun diunduh aplikasinan tafsir Al-Maraghi niku dereng enten, dereng ketemu. Sebab ngeten maksud kita. Nek tafsir Al-Maraghi menika kathah contoh-contoh masa kini ngono lho. Contoh-contoh tafsir niku paminipun peristiwa masa kini. Ngoten. Boten peristiwa lama ngoten. Lajeng kathah penemuan-penemuan baru ingkang dipun cantumaken teng tafsir menika. Kan iki tafsir masa kini. Pun tahun 1900-an nggih anyar niki pun. Jalalain Al-Maraghi enten. Oh nggih, mangke. Tamasih kula beberapa kali madosi mboten enten. Lah niki ngeten maksud itu, Pak. Nek kita cerita tafsir, tafsir niki rata-rata kathah sing pun terjemahan. Nggih, terjemahan. Mung kantun milih ngoten. Nah, panjenengan kagungan HP ngirit ngeten nggih, Pak, murah. Nek mundhut kitabe larang, Pak. Estu. Mundhut kitabipun larang. Mundhut kitab tafsir Ibnu Katsir terjemahan niku edisi Lex niku paling mboten 1.700.000 ngono. Nek ngunduh alah paling pirang GB ngoten mboten MB malah nggih. Malah murah.
Oh nggih tumbas, nggih selae. Ning mboten larang mung pirang rupiah paling gitu. Paling ora ngantek 10.000 umpama tuku paham-pahane ngoten niku. Lah niki tur mangke maos e penak nganggo HP, Pak. Sing mesti niku iso di copy paste niku lho. Bisa to. Dadi upami panjenengan mundhut pirsa. Nursa teng WA kula ngoten. Nek kula dadak ngiliki ning kitab kertas. Dadak nulis kula, nulis sitok-sitok kesuwen. Mula kitab kertas niku saiki ra payu. Ra payu, mung kantun nggo wacan-wacan ngoten. Nggih. Nek kangge napa kebutuhan penulisan tetep kitab sing diginakake sing elektronik. Nggih. Kitab aplikasi niku. Dados upama ajeng mendhet surat napa rak karek copy paste. Teng kitab ngoten njupuk hadis pundi-pundi kari diblok wis diblat dadi arek mindah ngoten. Penak ngoten. Nggih. Ngoten dados napa melih enten WA niku gampang tenan WA kita. Iki mendukung sangat ngoten. Nggih. Dados monggo dimanfaatke nggih mangke nek pun radikaku nyuwun diajari putrane napa wayahe ngono nggih. Iki carane piye to, Le? Ngono gitu. Nah, nek lari-lari sakniki walah rasa diajari jos-jos, Pak. Nggih, jos-jos niku, Pak. Pinter-pinter nggih. Nggih. Nah, ning kita-kita ya manfaatke lah ngoten nggih. Wong niku ngirit to, Pak. Dadine ngirit. Nah, tafsir-tafsir niku saged kantun tumbas teng aplikasi niku. Wow, murah niku. Nggih. Nah, terus gawane nggih praktis gitu. Disekke tas ora kebak, Pak. Tenggen HP kan mboten kebak baki ngoten gitu. Nggih. Nah, niki ngginakaken nika supados nggih rada tambah karep ugi, tambah wacana ugi nggih. Ngoten. Masuk teng bab nika dados likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tiap-tiap umat sudah diberi syariat dan manhaj. Lajeng walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan. Kalau Allah mengendaki bisa saja manusia itu dijadikan umat yang satu. Artinya satu macam saja. Nabinya, rasulnya satu, kitabnya satu, agamanya satu saja gitu. Bisa saja seperti itu. Tapi Allah ingin dalam bab ini ujian. Masing-masing umat diuji dengan rasul masing-masing. Satu. Diuji dengan rasul masing-masing. Dua. Masing-masing rasul karena masanya itu berbeda-beda, peradaban manusianya juga berbeda-beda. Dulu belum maju, sekarang sudah, misalnya begitu. Maka kalau dibuat sama malah kita sulit-sulit. Kita ini malah kesulitan itu. Nah, maka untuk bahasanya Allah memberi kemudahan. Nah, masing-masing umat diberi rasul. Lah baru setelah masa terakhir umat manusia ini sudah saling berhubungan satu sama lain, tidak terhalang apapun. Nah, rasulnya kalau bahasa kita rasulnya cukup siji ngono. Wong siji wae wis ngratani bahasanya gitu. Lah ini rasul yang satu ini mencukupi semuanya. Maka syariat Al-Qur'an itu semuanya cukup untuk kehidupan umat manusia ini. Jadi bisa saja tiap-tiap kita ini jadi umat satu mawon. Dadi ora patek nggih beragam ngoten. Ning malah ora gayeng mengke ngono to nggih. Bahasane wong urip ki ora gayeng ngono. Nggih, karena memang nanti peradabannya juga tingkat kemajuannya beda-beda, maka masing-masing rasul nanti diutus untuk masa tertentu disesuaikan dengan tingkat kemajuan tiap-tiap umat. Nggih. Kemudian Allah juga ingin menguji dari apa yang diberikan kepada sebagian tidak diberikan pada sebagian yang lain. Bisa tidak itu diuji seperti itu. Nah, maka kalau mestinya
semua umat akhir zaman ini beriman kepada Rasulullah, diberi kitab Al-Quran, ternyata ada juga yang tidak mau nerima. Aku pilih kitabku, yo ben wis masa berlaku nentek, yo ben tak karepe kono, ngono to Pak. Yang berpegang ke Taurat, Injil itu kan, itu masanya sudah habis, tapi mereka memaksakan diri. Aku nek kono yo prei no, kene wae yo duwe yo, ngono lho Pak. Padahal itu mestinya sudah harus ditinggalkan. Kita ningali surat Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah surat 45. Yang kita butuhkan ayat 18, tapi kita bacanya dari penjan mauske ayat 18 Mas. Arape setunggal malih innahum artose saking ayat 16 kajengi gathah. Dan sungguh kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu. Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan kau sedikit pun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain, dan Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Terus innahum ayat 19 pun sisan. Pun. Nggih. Ya, terus dari ayat 16 Allah menceritakan bahwa Allah telah memberikan kepada kaum ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, kitab masing-masing. Walaqad ataina bani Israilal kitaba wal hukma wan nubuwata. Kami telah memberikan kepada mereka kaum Bani Israel Alkitab, nubuah dan hukum-hukum. Diberi rezeki yang baik-baik, dilebihkan keadaan mereka dari bangsa-bangsa di masa itu. Memang mereka bangsa yang sudah diberi kemajuan oleh Allah di masa dulu, bukan masa sekarang gitu. Kemudian mereka tidak menyelisih kitab mereka, maktalafu illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Justru karena mereka setelah mempelajari kitab mereka, mereka sudah pinter-pinter malah nyeleweng. Menggunakan ayat-ayat kitab mereka untuk penyelewengan-penyelewengan, digunakan untuk maksud-maksud duniawi, keuntungan-keuntungan pribadi. Hingga penyelewengan mereka ini sulit untuk diluruskan. Mila inna rabbaka yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu yahtalifun. Artinya penyelesaiannya nanti di hari kiamat. Selama di sini tidak bisa. Karena kabeh nggugu karepe dhewe ngoten bahasane.
Nah, setelah itu masa berlaku kitab Taurat Injil habis, tsumma ja'alnaka ala syariati minal amri. Kemudian kami jadikan bagi kamu Muhammad syariat yang khusus dari urusan agama ini. Jadi syariat Rasulullah sudah khusus, tidak boleh dicampur dengan yang kitab-kitab sebelumnya tanpa izin dari Allah. Maka kalaupun ngambil kan tidak banyak yang diperintahkan oleh Allah. Misalnya Rasul diperintah summat tabi millata Ibrahim hanifa, misalnya ikutilah milah Ibrahim yang lurus. Maka beberapa syariat Nabi Ibrahim tetap dipertahankan di dalam Islam yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad, seperti haji, umroh, kurban, sunnah fitrah, nah gitu, tetap dipertahankan menurut perintah dari Allah. Di masa Yahudi, masa Nabi Musa, mereka biasa puasa Asyura 10 Muharram. Oleh Nabi dipertahankan atas perintah Allah. Maka kita juga dianjurkan puasa sunat 10 Muharram. Puasa Ayyamul Bid atau 3 hari tiap bulan, itu puasanya Nabi Isa. Puasanya Nabi Isa dipertahankan di dalam Islam. Membolehkan orang Islam puasanya Nabi Dawud, sehari puasa, sehari tidak puasa misalnya. Itu juga atas izin Allah. Nah, tetapi manfaatnya tidak sekedar ngambil, tapi untuk nyambungkan. Hakikatnya para rasul itu semua dari Allah. Sebagiannya nanti masih dianjurkan dilakukan karena itu dipandang baik oleh Allah. Nah, boleh dilakukan, dipertahankan, kan begitu. Tetapi secara teknisnya sering sudah beda-beda. Caranya sholat, caranya zakat, misalnya begitu. Nah, ini kita pakai syariat yang sudah khusus itu, tidak boleh mengambil semau kita dari syariat-syariat yang lain, apalagi dari syariat yang tidak berasal dari Islam. Apalagi ngambil syariat yang bukan berasal dari Islam. Ternyata wong Islam terlibat niku, ngoten lho Pak. Banyak. Dan rata-rata tidak menyadari bahwa itu bentuk ibadah mereka kepada selain Allah. Sepasaran, selapanan, tingkeban itu bentuk ibadah umat agama lain untuk menyembah sembahan mereka selain Allah. Lah umat Islam melu-melu, tidak boleh. Itu sudah masuk bidang-bidang akidah. Kita tidak kekurangan syariat ibadah, wong kita sudah agama sempurna gitu. Lah kok ngoyo-yo golek syariat mriko 3 dinanan 7 dinanan 40-an diluruske wong Hindu malan Pak, tilas wong Hindu gitu. Kuwi ndeke wong Hindu. Wong Islam aja melu-melu, malah sing luruske sengeni. Kuwi pendeta apa gadungan kuwi ngono to nika. Pendeta gadungan. Tilas begawan gadungan kae. Ngapus-hapus sorok pripun, wong diluruske ngoyo-yo mriko ngantek pindah melu Islam kok gitu, mergo ngerti kesalahane mriko. Malah sing diluruske nuduh sing ora-ora kae pendeta etok-etokan kae. Lah ra sida leres mengki gitu. Terus 3 dinanan 7 dinanan 40-an nyewu ngekol ngebis. Wah, lah aku ngekol barang Pak. Pendak pisan, pendak pindho niku kudu ndeke wong Islam. Syariat agama lain
Lah kalau kita ngambil meskipun dipermak, nggih, diganti casingnya, rohnya masih sama. Rohnya masih sama, akidahnya masih sama. Nggih. Lah ndak boleh seperti itu. Itu tidak diizinkan oleh Allah. Surat Asy-Syura ayat 21 itu. Surat 42 ayat 21. Jadi ampun goleki dalil. Nek pokoke gak dalil ki goleki iso kabeh Pak pun, gitu. Nah, tapi harus dikembalikan ke masa sahabat dulu. Teknis pelaksanaannya ada ndak yang seperti itu. Nek ra ono nggih pun awake dhewe mandeg. Nggih, mandeg. Monggo Mas. Surat 42 ayat 21. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka tidak diizinkan lebih dari Allah, dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan, dan sungguh orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih. Yeah. Jadi amlahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk agama mereka yang tidak diizinkan Allah? Maksudnya kalau ada syariat-syariat agama lain yang masuk ke dalam Islam, kemudian orang mempertahankan itu, ini gambarannya begitu. Apakah mereka juga percaya pada sembahan selain Allah? Maka dalam beribadah kepada Allah, mengibadahi sembahan selain Allah juga pakai syariatnya, ngoten kira-kira. Kan ngoten gitu? Kita punya syariat tersendiri. Taruhlah misalnya akikah untuk tasyakuran bayi. Akikah itu kan khas, yang disembelih kambing. Sebagian membolehkan bahimatul an'am, sapi nggih itu, ngoten sebagian membolehkan itu karena ibadah penyembelihan itu dengan 4 jenis binatang: unta, sapi, domba, kambing. Hanya kalau akikah terbaik adalah kambing, karena Nabi menggunakan kambing. Tapi boleh enggak dengan unta? Boleh. Kebanyakan ulama membolehkan itu. Mula kapan-kapan akikah nek kurang gede sapi, Pak. Iki nek didumke mung sak RT ra cukup iki. Nek sapi ra cukup. Dan wah iki nek wedhus siji senden ra uman iki. Wah. Ning kula ora ngojo-ojo iku crita wah terus wah kae padune kon ngumani ora ngoten nggih, ampun. Nggih. Dan ning enten sing ngumani Pak. Nggih. Saking Jelobo nggih Pak nggih. Niku raya-raya tindak nggen kula niki akikahe putu kula niki tak waduh cocok. Mungkin dados amal jariah, amal kesolehan panjenengan Pak kula nggih ngoten gitu. Nggih. Lho nek mboten piyai tresna rak ya ora dipakehi iki Pak. Nggih. Dadi saking mriki diai terke piyambak nitih mobil sekalian nggih Pak nggih. Nggih lha nggih kula nggih piyaine nggih mboten kemutan pundi. Nggih luar biasa ngoten kok. Nggih niki ngwarai nggih nyambung dulur ngoten, nyambung dulur ngoten napa nggih sae menika nggih. Terus mangke nek kirang gedhe nganggo niku. Niki bahasanipun
syariate pun jelas saking Rasulullah. Ning enten tiyang Islam niku pilih sepasaran, selapanan. Niku ndeke sapa? Rak ngoten nggih. Itu syariat dari siapa? Harus ditanyakan, Pak, itu, ditelesik. Nggih. Sebab teng bab niki wonten lambang-lambang yang dibuat dalam hajat-hajat seperti itu. Hajat-hajat seperti itu ada lambang-lambang yang dibuat. Yang lambang itu tentu dibuat tidak sekedar membuat, pasti ada maksud. Ada maksud, kan ngoten? Bahasa sederhana mawon. Nek sepasaran, selapanan niku rak sing pantes sego gudang. Gitu, Pak. Pantese biasane niku lho. Jarang kok, Pak, selapanan iki sepasaran beleh wedhus niku arang-arang kok. Gitu. Cekelke pitik wae ora. Lawoe ndok, ngono to, Pak? Nggih. Nek kematian mesti sego gureh, Pak. Sego gureh, kolak, gitu. Lah, ketan nika mengke enten delireng gitu. Nggih. Lan sak pituripun tonto, nggih. Niku jane pomo selapanan sepasan nganggo tonto ki ya ra ilok ngono, Pak. Nggih. Ya padha bajine padha lirat doyane nggih. Nggih, gaweke tonto bajine ya mo, li arep sing mbane. Nggih. Sego gudang bajine nggih mo. Ya mbahe, nggih. Nek mbahe ra apa-apa arep. Lah niki sesekali nggih jenengan usul, Pak. Nek enten tangga sing ajeng sepasaran karo Pakde. Nek jenengan ajeng sepasaran, mbok ngangge sego gureh genteng. Sego gureh ngangge tumpeng, ngangge kolak, ngangge apem, niku. Lho kersane beda. Terus sesuk nek surtanah ngono. Ngekol pendak pisan pendak pindho ngangge gudangan genten. Rak malah variasi ngoten. Kira-kira jenengan disuarani napa ngoten iki? Wong iki nek ra mudeng ngono, Pak. Nggih. Ngoten nggih. Berarti di situ dibuat tidak sekedar membuat, Pak. Ada maksud tertentu. Ada maksud tertentu. Nek Kyai Jawa kabeh ki ana jarwane, gitu to, Pak. Lah, yang bahaya itu kalau kita tidak tahu menau tapi hanya sekedar ikut, kita pertahankan itu, ternyata dulunya sesuatu yang jadi persembahan untuk selain Allah. Karena memang mereka nyembah selain Allah kan tidak mungkin persembahan untuk Allah, Pak. Gitu. Orang Hindu kan tidak nyembah Allah, nyembahnya selain Allah. Nah, kita dengan mudah menggunakan itu, kemudian kadang diganti sampulnya, tapi rohnya masih sama, akidahnya masih sama. Ada hal-hal yang ternyata tidak boleh dan kita tidak mau untuk ganti itu misalnya. Nggih, pun kapan-kapan jenengan usul nggih teng tangga sing ngoten niku cara gelem ra ngoten. Nggih. Sepasaran niku mbok ora gudangan. Mendina ndak esuk wis tuku gudangane ngono. Sepasaran gudangan neh, sego gureh mawon, tumpeng ngono. Mboten purun, Pak niku, Pak. Berarti di situ ada ritual. Ritualnya untuk selain Allah. Maka ini yang disebut amlahum syuraka usyara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sembahan-sembahan selain Allah sehingga mereka melakukan syariat-syariat ketika mengamalkan Islam, syariat dari agama selain Islam yang dulunya untuk nyembah selain Allah
masih mereka lakukan. Sama hanya mereka ini bersama nyembah Allah, nyembah selain Allah. Ngoten, Pak. Nggih. Sebab Allah sendiri mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah, ana aghna syuraka'i anisyirki, penjelasan bika surat Al-An'am ayat 136. Surat 6 ayat 136. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i anisyirki man amilali amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi fa ana minhu bari'un wa walilladzi asyrak. Aku tidak membutuhkan sekutu sama sekali, kata Allah. Maka siapapun yang beribadah ia niatkan untukku, tetapi bersama dengan itu ia niatkan untuk yang lain, maka aku tidak akan menerimanya. Aku berlepas diri dari itu. Dan semua itu hanya untuk yang dipersekutukannya. Ngono, Pak. Mula nek kados upacara-upacara adat sing ditindakake wong Islam, teng mriku enten loro tujuane. Nek nganggo adat sing campur akidah. Di satu sisi menggunakan syariat dari selain Islam, itu tetap asalnya untuk nyembah selain Allah. Bersamaan dengan itu kita pengen beribadah kepada Allah, tidak diterima itu, Pak. Anggaplah itu yang ngomong saya, ngono, Pak. Oke, karena online so diprotes mengke, ngono. Aku rak manut kono, ngono. Pun ngoten niku. Nggih. Jadi monggo dipenggalih piyambak. Rak ngoten, Pak, dadine. Nggih. Mila nalika kita tiru-tiru syariat sing enten kudu ditelesih saestu. Kudu dirunut ke belakang. Iki mbiyen piye? Nek perlu maca kitab primbon melih. Nggih, Pak. Nggih. Primbon murah gitu. Ngundah ya ning, Mas. Enten niku primbon malah upah niku wong gitu. Nggih. Nek sing rada luwung niku, maksude luwung niki radi napa cerita pakem niku betal jemur ada makna niku, Pak. Kula mentuku kok ngelengke niku. Kangge ngertosi ngoten niku lho. Nggih. Mangke komplit, Pak. Sepasaran ki sing digawe kudu iki sing nggo pawakan sinten ngoten. Nggih. Bahasane pawakan nggo conto lho, Pak. Mitoni neloni sing nggo conto sinten? Mangke enten. Nggih. Mitoni neloni niku sing nggo conto Joko Tarub karo Nawang Wulan. Lho rak wis ora karu-karuan niku. Dongeng lho niku, Pak. Nggih. Dongeng. Mengke tekan sepasaran ki nggih ngoten niku. Nggih. Mula gandeng Joko Tarub ki manggone ning dadapan. Anake Mbok Rondo kan kabeh dadapan. Gitu. Niku daerah desa. Istilahipun gunung adoh ratu cedak watu. Kan ngoten. Mila mriko ki le cemepak gudangan kalih ndokan niku. Maksudnya ndok-ndokan ki macam-macam ndok, ora ndok etok-etokan. Nggih, mula enten ndok manuk, ndok pitik, ndok bebek, ngoten lho maksudnya, Pak. Nggih. Mboten tukon pasar atau pasar kok. Mula sepasaran mboten nganggo buah-buahan, gitu. Tukon pasar niku, ora eneng. Nggih. Padahal sakniki swalayan nggih, enten nggih, erat. Nah, ngoten kira-kira niki, nggih. Mangke dijelaske rinci teng mriku. Kita saged paham. Nggih, paham niku maksudipun boten sekedar penjelasan yang diada-adakan ngoten lho. Ning ngoten niku sejatine asal muasale, ngoten. Nah, kita paham, oh iki senes gadahe umat Islam. Sanajan sakniki wis disampuli nganggo Islam. Nganggo bacaan Al-Qur'an, nganggo bacaan zikir, sing mriku nggih sing mara mriku do nganggo peci karo kuku sarungan. Nggih. Dan nggih. Mengke malah kira-kira adzan ngisake kalahke ngono. Ketoke lho iki. Ketoke.
Nggih, mung ketoke lho wonten anu kita. Muga-muga ya ora engko Mas diwasi Mas. Nggih. Surat 6 ayat 136. Niku mriko senden mriko ngoten. Nggih nek tinampa eneng ngoten. Ah eneng. Nggih. Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Terus tiang-tiang musyrik Mekah niku nggih nyembahi loro, Pak. Yakin teng Allah, iman teng Allah, ning nggih nyembah berhala. Paling boten Allah sebagai Rabb, Allah sebagai asal muasal semuanya, yang memberi rezeki, yang menciptakan, yang memiliki alam semesta. Milo kata ayat wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ardo la yaqulun nallah. Bila kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, orang-orang musyrik Arab akan mengatakan Allah yang menciptakan. Lau fakul anna tukfakun, kenapa kalian bisa dipalingkan misalnya? Kenapa kalian justru nyembahnya bukan pada Allah, nyembahnya kepada berhala, patung. Nah, ketika mereka beribadah, wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harsi wal an'ami nasiban. Kalau dibahasakan ringkes, kenikmatan mereka yang mereka terima dari Allah itu kan ada kenikmatan berupa binatang, binatang ternak, ada hasil tanaman. Ini semua kan yang nyiptakan Allah. Tapi begitu mereka beribadah dibagi-bagi. Ini untuk Allah, ini untuk berhala. Kayak miwit iki lho, Pak. Kayak miwit nika. Mungkin lindungane ngoten sok-sok nggih donga Islam. Nek mengke diponto-ponto iki dienggo sing nunggu sawah. Ngono gampange ngoten gitu. Nah, itu. Ini untuk Allah misalnya ngoten. Nah, jadi mereka membagi-bagi ini, Hadzalillahi bizamihim. Ini bagian Allah menurut persangkaan mereka. Wa hadzali syurakaina, ini untuk sekutu-sekutu kami. Tadi bareng-bareng disembah ngoten. Karepe rak ya bekti kabeh ngono to, Pak. Tetapi masalah sembahan itu Allah mengatakan, famakana li syurakaihim fala yasilu ilallah. Apa yang mereka peruntukkan untuk sekutu-sekutu mereka, berhala-berhala mereka, tidak mungkin sampai kepada Allah. Hanya sampai kepada berhala itu. Yang mereka peruntukkan untuk Allah tidak diterima oleh Allah. Hanya akan sampai kepada berhala itu juga. Sebab apa? Allah tidak mau dipersekutukan. Bahasanya itu Allah ditanding-tanding, tidak mau. Kayak tandingnya kayak udu, orang sepadan sama Allah kan gitu. Nah, jadi
mensekutukan Allah itu begitu. Allah ditanding-tandingke, dibagi nggih, iki Gusti Allah, iki tandingane. Tidak bisa begitu. Nggih. Maka kalau sudah seperti itu, Allah mengatakan man amila li amalan. Siapapun yang beramal yang niatkan untukku. Lajeng asyraka fi ma ghairi. Bersamaan dengan itu ia niatkan pula untuk selain Allah, fa ana minhu bariun. Maka aku berlepas diri dari amal itu, tidak akan menerima amal itu. Wa huwa lilladzi asyrak. Itu semua hanya sampai kepada yang dipersekutukan itu. Karena Allah tidak mau dipersekutukan, kan gitu. Lah, teng umat Islam ngeten iki kan tesih enten, Pak. Pakai syariatnya, syariat dari agama lain dipaksakan dibawa untuk nyembah Allah. Jadi bersama dengan nyembah Allah, mereka menyembah selain Allah. Nah, tak leres ngaten. Seperti itu harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Jadi kita nyembah Allah tapi juga nyembah selain Allah. Padahal perintahnya wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi. Surat Al-Mu'minun nih kok. Surat 23. Kita ambil yang jarang kita buka. Surat 23. Ayat 116. 116 nomor 1 itulah. Wala tad'u ma'allahi itu. Ayat ini. Berarti 117. Nah, itu. 117. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Jadi wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bi. Siapapun yang menyembah selain Allah, bahasanya menyembah selain Allah itu betul-betul nyembah sembahan selain Allah, artinya hanya nyembah itu. Atau bersama nyembah Allah, nyembah selain Allah. Bersama nyembah Allah, nyembah selain Allah. Sebab ada ayat yang menyebut wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kan ada nih kan? Dan tidaklah kebanyakan manusia itu beriman, tetapi keimanannya tercampur kesyirikan. Roto-roto ki ngoten. Nah, ini kita harus hati-hati. Itu tadi jangan tambah ke surat Yusuf ayat 106 nih, Kak. Surat 12 106. Jadi kebanyakan umat ini menyembah Allah, tapi keimanan mereka ini bercampur kesyirikan. Jadi begitu. Entah dalam akidahnya, anggapannya maupun dalam perilakunya. Maka seperti itu tadi. Mereka beribadah kepada Allah tetapi memakai syariat agama lain yang digunakan untuk nyembah selain Allah. Boten iso niku. Maka di sini wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi. Siapapun yang menyembah selain Allah
Padahal tidak ada bukti tentang itu. Tidak ada bukti bahwa ada sembahan selain Allah. Sia-sia nanti. La burhana lahu bi fa innama hisabu inda rabbih. Maka hisabnya akan langsung berurusan dengan Allah. Ngono Pak itu. Nek langsung urusan kali Allah bahaya loh, gitu. Urusan dosa ya. Nek urusan ganjaran langsung pada Allah bener bagus. Nek urusan adab langsung pada Allah. Innallaha syadidul iqab. Adab Allah itu sangat keras gitu. Lah innahu la yuflihul kafirun, itu kekufuran, kekufuran karena nyampur tadi, menyampur syariat, jadinya nyembah Allah dan nyembah selain Allah. Orang-orang seperti itu tidak akan beruntung. Bahasa yang lain fahuwa raddun, gitu, tertolak. Bahasa yang lain falayyuk balaminhu. Maka di Ali Imran 85 nih kok, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuk balaminhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mencari agama selain agama Islam, maksud din niki hukum, aturan. Jadi umat Islam yang memakai aturan untuk penyembahan bukan dari Islam tidak diterima. Jadi nyembah Allah ning nganggo aturan sing boten ditentokke dening Allah. Pasti aturan itu untuk nyembah selain Allah tidak diterima. Jadi diwangi ngentekke dit, nglumpukke wong pirang-pirang, ngrepoti wong pirang-pirang, sing mikirke wektune dawa. Lho tiyang niku nek ajeng nyewu kan iso-iso niku paling mboten petang sasi saurunge disiapke lho Pak. Nggih, paling mboten petang sasi niku. Le sawahe kae tandurana ketan raketang sak kotak. Sesuk nggo gaeke lemper mbahmu ngono. Lho, kita kan biasa nyiapke ngoten to Pak. Wong ajeng bodhoe ngono kok. Le kae raketang sak cluwik tandurana ketan sesuk dienggo badan ngono. Rak petang sasi. Lho, ngoyo le nyiapke dawa gek sia. Pikantuk murkane Allah ngekita ngatos-atos. Nggih. Perkawis senese diaturi pirsa ora percaya nggih pun. Mboten napa-napa niku urusane dhewe. Sebab dalilipun jelas ngaten menika. Nggih. Nek tesih kirang percaya ya wis ngono to Pak. Nggih. Sebab kabeh hisabuhu inda rabbih, hisabnya di sisi Allah, langsung pada Allah, karena urusannya masalah mempersekutukan Allah. Nah terus niki ginanipun ngaji sok ngeten niki ngrembug perkawis-perkawis ingkang kita niki pancen kudu ngatos-atos saestu, boten sak-sake mendhet syariat nggih tata cara nggih masyarakat sanes digawa mlebu teng Islam bahaya. Nggih. Sebab iso-iso sing diwangi rekoso ngentekke dit, entekke wektu, gitu. Ora ditampa rak maneman, Pak. Malah itu dosa. Nggih, ngaten irang langkung. Nggih, setunggal ayat insyaallah nyekapi insyaallah kita lajengaken ing panjenengan salajengipun. Bab ayat kawan 29 niki enten pitangletan ungdur makola wala tangdur makola. Oh kurang sithik Pak. Ungdur makola wala tangdur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Niki senes hadis para ulama ngendiaken nika Ali bin Abi Thalib sing disiki ngendika ngeten. Ning kedah saged mendudukkan niki, maksudipun lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan, mengatakan. Ning ngeten, mboten kok pokoke saben wong ki iso wae ngandhake perkara sing bener, ngono ki mboten. Ning bila perkara itu memang kita ketahui benar,
bila perkara itu memang kita ketahui perkara yang benar. Siapapun yang mengatakan tidak usah dipedulikan, ngono. Mboten itu sembarang ngeten maksude. Yo aja nyepelek sapa ngerti kae bener. Ora ngono, ora sapa ngerti ora ngono. Nek sapa ngerti kan ukuran benere dereng ngenten. Nggih. Jadi kita tahu perkataan itu benar karena kita tahu kaidah kebenaran gitu. Meskipun yang mengatakan itu mungkin orang yang tidak pinter, tidak apa, tapi benar gitu. Karena secara hadis itu benar. Parubba hamili fikhin laisa bifaqih. Betapa banyak orang yang menyampaikan ilmu fikih padahal dia tidak faqih. Boleh itu tidak apa-apa. Parubba hamili fikhin ilaman wa afqa minhu. Dan betapa banyak orang menyampaikan perkara fikih di hadapan orang yang lebih faqih, tidak apa-apa. Ngoten, itu hadis riwayat Imam Ashabus Sunan itu, Mas. Jadi ini lihatlah yang dikatakannya, tapi jangan memandang yang siapa yang mengatakannya. Artinya kalau kita tahu bahwa itu benar dari siapapun kita pakai. Kita pakai. Nggih. Boten wis ngerti niku bener. Ha kuwi lek ngaji tekan ngendi? Maca kitab pira? Kitabe kuning apa ijo? Ah, wis ra sida itu apa-apa, Pak. Sering kan begitu. Nah. Ngaten? Sampun? Nggih. Monggo, Pak. Nggih. Nggih. Oh nggih. Ada seseorang memiliki satu bidang tanah, nggih. Kemudian pengen wakaf. Tetapi tanah itu karena kedudukannya atau lokasinya mungkin nanti kalau diwakafkan tidak bisa dimanfaatkan kan ngoten. Maka kemudian dijual terus mewakafkan uang ngoten niku sebetulnya boleh, Pak. Itu benar gitu loh. Hanya istilah saja. Istilah itu yang nama istilah maksudnya istilah resmi. Yang namanya wakaf itu ya barang mandek gitu, bukan uang ngoten. Tapi sebetulnya seperti itu juga wakaf gitu. Dalam arti prinsip kerjanya gitu loh. Nah, kalau istilah apa istilahnya administrasi itu nanti hibah, Pak. Ya administrasi ini gue ngeten loh, Pak. Ini saya sekaligus nyambung nasihat dari pimpinan daerah Majelis Wakaf, PDM Klaten. Di antaranya ada Mbah Jun, dan Mbah Junaidi Muhtar itu. Tolong disampaikan ke masyarakat kalau cerita tentang wakaf itu agak lebih detail gitu. Wakaf ini ngeten. Wakaf itu satu, kita tidak memiliki kalau wakaf itu. Karena wakaf itu milik Allah, milik masyarakat. Kita hanya bisa menggunakan. Jadi hanya memanfaatkan. Maka wakaf itu tidak bisa dijual, tidak bisa dibalik nama, tidak bisa dialih fungsi kayak gitu loh, nggih. Misalnya saya wakaf untuk masjid gitu. Itu tidak bisa dialih fungsi, Pak. Kudu nganggo masjid. Misalnya tidak bisa dijual. Jadi mewakafkan tanah tong pojok desa Cerak Sarian misalnya gitu. Bacut ikrari wakaf. Itu tidak bisa diubah itu. Maka banyak atau ada beberapa aset wakaf yang sampai sekarang masih belum bisa digunakan karena terbentur masalah niku. Wakafe nggo masjid padahal mriku wis enten masjid misalnya gitu kan agak masalah itu. Nah maka kalau misalnya kita mau dalam artian mewakafkan itu bahasanya memberikan itu untuk agama, dianjurkan pakai akad hibah.
Akad hibah itu seperti ini wau. Jadi diberikan hibah, maka hibah ini nanti akan segera bermanfaat sesuai keperluan dan kondisi masing-masing. Misalnya iki lemah ini tanah ini kalau untuk ini tidak bisa di sini, ditukar guling misalnya, bisa. Misalnya saya pengen hibah tapi untuk masjid misalnya gitu. Nah kita bisa nyari mana yang perlu masjid gitu Pak. Tanah yang di sini dijual, dibelikan tanah di tempat lain bisa untuk bangun masjid. Itu bisa luwes hibah itu. Atau tanah itu bisa dijual untuk pembangunan mana gitu misalnya. Jadi untuk bangun masjidnya. Karena lokasinya sudah ada misalnya begitu. Kan sama nih sebetulnya. Nah, seperti itu malah bagus, Pak. Nggih. Nggih. Oh nek ngoten nek mungkin duit dadine mboten wakaf lho Pak. Hanya masalah ikrar loh itu. Masalah ikrar administrasi gitu loh. Itu sebab gini Pak. Kalau sudah wakaf itu misalnya bahasanya itu sampai gugat sampai pusat itu saja masih bisa, tapi kalaupun bisa itu kecil.